Selamat datang di podcast Penyuluh Agama Kristen Gorontalo. Bersama saya, Benny Wulur. Shalom, selamat bertemu kembali dalam podcast Penyuluh Agama Kristen. Masih bersama saya, Benny Wulur, Penyuluh Agama Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini, bersama-sama dengan saya, ada Bapak Pendeta Petrus Tamon, SPAK MPD. Bapak juga merupakan pengawas guru pendidikan agama Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Dan materi saya pada saat ini masih berpusat pada tema tentang moderasi beragama, karena pada saat ini tamu saya merupakan seorang figur yang sudah malang melintang dalam dunia pendidikan Kristen. Jadi saya mengangkat judul pada saat ini perspektif moderasi beragama menurut pendidikan agama Kristen. Dan sedikit yang perlu kita ketahui bersama bahwa pendidikan agama Kristen merupakan sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada Alkitab. Dan diberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta untuk bisa memberikan pemahaman kepada kita tentang moderasi beragama dan menurut pendidikan agama Kristen. Iya, terima kasih. Pada dasarnya Alkitab menyuguhkan kepada kita tentang pentingnya pendidikan bagi manusia. Tentunya pemahaman Alkitab ini sejak dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu telah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan umat Israel, bahkan sampai di zaman Perjanjian Baru. Tentunya Alkitab begitu menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan ini, karena kehidupan manusia tentunya tidak luput dari dunia pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tentunya juga harus dibarengi dengan pemahaman yang dia miliki tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, sehingga itu hingga pada saat ini gereja terus berupaya untuk bagaimana mengambil bagian di dalam dunia pendidikan. Kita bersyukur bahwa bagi pemerintah kita, pendidikan tentunya menjadi satu hal yang begitu diperhatikan. Itu tentunya ditandai dengan besarnya anggaran yang dialokasikan dalam pendidikan, tetapi juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung bersentuhan dengan dunia pendidikan. Nah, tentunya ini ketika sebagai gereja kita berada di tengah-tengah kehidupan bersama dengan semua manusia ciptaan Tuhan, maka menjadi penting bagi kita untuk bagaimana menumbuhkan pemahaman dalam kehidupan anak-anak Kristen tentang suatu kehidupan bersama di mana dunia ini diciptakan untuk kehidupan seluruh manusia. Nah, ketika setiap anak memahami bahwa dunia ini menjadi milik bersama, maka tentunya mereka mulai tumbuh rasa untuk menghormati sebagai sesama ciptaan Tuhan. Nah, dari perspektif inilah, maka kita mengangkat moderasi beragama itu sebagai sesuatu yang patut untuk ditanamkan bagi kehidupan anak-anak kita.
tentunya di dunia pendidikan. Nah, ini kira-kira yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari Saudara Beni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Petrus untuk waktu yang telah diluangkan, bisa menjelaskan kepada kita perspektif moderasi beragama dari menurut pendidikan agama Kristen. Nah, dalam kehidupan manusia saat ini, kita tidak bisa pungkiri realita tentang adanya permasalahan sosial yang terjadi yang disebabkan oleh ragam perbedaan. Hal itu bahkan sudah marak terjadi di Indonesia. Dengan kondisi kecanggihan teknologi saat ini, setiap orang, bahkan anak-anak sekolah pun yang masih dalam sekolah dasar, sudah bisa mengakses berbagai informasi, berita-berita, termasuk berita-berita tentang permasalahan-permasalahan yang saya maksudkan tadi. Dalam menyikapi hal ini, kira-kira apa peran dari pendidik, khususnya pendidik Kristen, sehingga siswa, anak didik kita tidak salah menafsirkan permasalahan yang terjadi? Terima kasih. Tentunya saya beranjak dari pengalaman kurang lebih 5 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Kristen Maesa. Nah, selama kurun 5 tahun itu, sebagaimana tentunya kita atau dapat saya sampaikan bahwa siswa-siswa di SMP Kristen Maesa itu tidak semua beragama Kristen. Malah di waktu saya menjabat sebagai kepala sekolah, siswa-siswa yang Muslim itu malah mencapai 60%. Yang Kristen hanya kurang lebih 40%. Nah, dunia pendidikan khususnya di tingkat SMP memang sangat syarat dengan berbagai persoalan. Anak-anak SMP di usia-usia mereka itu, setiap guru atau dunia pendidikan mendapatkan tantangan tersendiri. Beda ketika misalnya kita menghadapi anak SD ataupun anak SMA yang cara berpikirnya sudah mulai terbuka. Tetapi anak SMP itu memang ketika mereka mau mencari jati diri, banyak hal yang mereka lakukan. Nah, termasuk juga bisa terjadi gesekan-gesekan dalam pergaulan mereka setiap hari. Maka saya bekerja sama dengan, kebetulan kita juga memberikan kesempatan guru agama Islam untuk ambil bagian bagi pembentukan mental spiritual, pemahaman keagamaan bagi siswa Muslim. Sehingga saya bekerja sama dengan guru agama Islam untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan. Nah, di SMP Maesa, untuk kegiatan keagamaan Muslim juga kita berikan tempat yang sama dengan kegiatan agama Kristen. Nah, di sini tentunya saya berharap bahwa setiap siswa dari agama manapun, mereka melihat bahwa di sekolah Kristen kita tidak mengutamakan atau tidak hanya memberikan kesempatan bagi yang Kristen, tidak, tetapi bagi semua agama. Ketika mereka ada di SMP Kristen Maesa, mereka juga diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, dengan demikian menurut saya kita memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa kita wajib untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Bahwa gereja dalam hal ini tidak
tidak lebih mengutamakan kepentingan gereja, karena ini juga sekolah yayasan, tetapi gereja juga turut memberikan kesempatan bagi siswa-siswa Muslim untuk bersama-sama mereka dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Nah, ini yang saya coba ciptakan selama kurang lebih 5 tahun saya menjadi kepala sekolah di SMP Kristen Maesa, dan ini tentunya mendapatkan apresiasi dari guru agama Islam yang pada saat itu adalah seorang ustadz yang bernama Haris Hako. Nah, ini yang saya, dan dimanapun ketika saya sudah menjadi pengawas, ini yang saya sampaikan kepada para guru yang ada di sekolah binaan atau guru-guru binaan saya yang ada di semua daerah, bahwa marilah kita menciptakan suatu kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya anak-anak kita tidak akan berpikir eksklusif, tetapi mereka akan melihat bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa orang lain. Mereka adalah makhluk sosial yang tentunya punya kepentingan satu dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pengalaman dari Pak Pendeta Petrus sebelum diedukasikan kepada rekan-rekan sesama guru, ternyata jauh sebelum itu Pendeta Petrus telah lebih dahulu melakukan. Iya, sudah melakukannya. Oke, terakhir dari saya pada kesempatan kali ini, masih dalam menghadapi kecanggihan teknologi, perubahan zaman, dan kira-kira apa pesan dari Pak Pendeta sebagai seorang pengawas pendidikan agama Kristen, pesan baik kepada guru maupun kepada siswa, tetapi juga kepada orang tua siswa yang merupakan pendidik dari siswa di rumah dalam menghadapi kehidupan antar umat beragama, dalam menciptakan kehidupan yang rukun antar umat beragama. Ya, terima kasih. Selain di sekolah, saya juga banyak kali memberikan materi pada kegiatan-kegiatan antar umat beragama yang digagas misalnya oleh FKUB ataupun juga pemerintah daerah. Nah, satu hal yang selalu saya tekankan bagi baik pemuka-pemuka agama ataupun pelaku-pelaku yang dunia pendidikan, terutama misalnya guru-guru dan khususnya guru-guru Kristen misalnya, bahwa saya katakan harus kita tanamkan hanya ada satu Tuhan yang menciptakan makhluk hidup, termasuk manusia. Tidak ada Tuhan, tidak ada lebih dari satu Tuhan yang telah menyebabkan kehidupan sebagaimana yang kita rasakan dan kita lihat. Hanya ada satu. Nah, jika kita benar-benar telah menanamkan itu, maka akan dengan sendirinya kita akan melihat orang lain itu juga sebagai makhluk atau manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, ketika kita telah menanamkan bahwa semua makhluk ini diciptakan oleh Tuhan, termasuk tumbuhan dan binatang, maka akan tertanam rasa cinta bagi kita karena mereka juga adalah ciptaan Tuhan. Nah, sebagaimana misalnya orang tua, ketika dia memberikan nasihat kepada anak-anaknya, maka pasti orang tua akan mengatakan, kamu harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Nah, itulah yang tentunya yang menjadi dasar pemikiran saya untuk bagaimana membangun suatu karakter bagi anak-anak didik, sehingga ketika mereka tahu bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, mereka baik yang kulit hitam ataupun sawo matang dan lain sebagainya, maka dengan sendirinya mereka akan saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka akan memandang bahwa kalau kita misalnya bertengkar dan melakukan kekerasan kepada yang lain,
so pasti atau sudah pasti Tuhan marah. Sebab tidak mungkin Tuhan senang ketika misalnya sesama manusia itu akan saling misalnya terlibat dalam kekerasan atau bahkan pembunuhan. Nah, ini yang selalu saya tanamkan di setiap tempat ketika saya memberikan materi baik di dunia pendidikan maupun juga di tingkat misalnya pimpinan-pimpinan umat beragama. Sehingga dengan demikian saya yakin bahwa sekecil apapun usaha yang dapat kita lakukan itu akan berdampak besar untuk ke depan ketika misalnya ini dapat turut juga disampaikan oleh para guru bagi siswa-siswa yang ada di sekolah. Demikian. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah bisa diluangkan pada saat ini. Terima kasih. Kita sudah bisa bincang-bincang tentang keberagaman dan potensi-potensi keberagaman itu dia, serta pandangannya menurut pendidikan agama Kristen. Ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Pendeta telah hadir di Terima kasih. Saya. Ya, semoga sukses, Tuhan berkati. Terima kasih. Shalom.